3, 2, 1. Halo, selamat datang kembali lagi di Metepod, Meteorologi Podcast. Di sini gua Bayu Lanina. Di sini aku Otmar El Nino. Kayak di sini kita bakal ngebahas mengenai meteorologi dan klimatologi sih, lebih tepatnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Meteorologi. meteorologi dan klimatologi. BTW kita dari Ilmu Kelautan Unpad. Betul. Angkatan 2019. Betul. Dan itu ya dapat tugas juga dari dosen kami untuk memberikan ini sih sharing ilmu juga ke teman-teman nantinya biar lebih paham juga, dan juga ini buat kita juga jadi belajar lagi gitu mengenai apa sih meteorologi sama klimatologi kayak gitu ya. Kita juga bisa lihat ya kita bisa lihat cuaca di daerah rumah saya, di daerah Margahayu, sedikit mendung ya, tapi belum hujan. Dan ini berkaitan ya dengan mata kuliah kita meteorologi. Hujan juga di belakang, maksudnya mendung. Iya, benar banget. Terus apalagi kan udah mulai masuk bulan puasa nggak sih? Ya, udah masuk bulan puasa juga. Jadi buat teman-teman atau Ibu Mega mungkin yang menonton, selamat menunaikan ibadah puasa. Dari kami berdua, semoga puasanya lancar. Amin. Amin, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya tuh yang diterima tuh? Puasanya. Amin. Amin. Oke, tadi kan mungkin Otmar sempat nyinggung ya, cuaca di belakang kami itu kelihatannya mendung gitu. Nah, sebenarnya apa sih konteks korelasinya sama meteorologi dan klimatologi? Mungkin Otmar bisa bantu jelasin ke teman-teman. Ya, jadi di belakang mendung. Sekarang bulan April ya. Berarti sekarang lagi musim transisi 1 ya. Iya, ya. Peralihan. Oh, peralihan, sorry. Peralihan 1 atau pancaroba. Soal transisi bedanya apa ya? Oh, saya tahunya peralihan. Oke. Jadi meteorologi sama klimatologi itu ada kaitannya sama ilmu kelautan, yaitu untuk perkiraan cuaca, buat kecepatan angin, buat gelombang, dan itu kan dibutuhkan juga buat bisa dibilang ilmu kelautannya lah. Nah, pengertian deh, kita dari pengertian dulu aja. Pengertian meteo sama klimato. Oke. Gimana tuh? Itu kan diambil dari bahasa Yunani ya, Ote ya. Ini aku panggil Otmar pakai panggilan Ote karena udah deket lah. Besti parah. Udah besti banget. Udah besti parah, soalnya sebelahan lagi NPM-nya kayak gitu. Mungkin pertama ngebahas dari meteorologi, karena kan itu disadur ya dari bahasa Yunani, diambil dari bahasa Yunani. Apa tuh? Meteo itu dari meta dan eor, yaitu meta itu tinggi dan mengangkat, sedangkan logi itu ilmu. Ya. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya meteorologi itu ilmu yang berhubungan mengenai cuaca. Kayak gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Berhubungan mengenai cuaca dan atmosfer, karena meteorologi itu adalah cabang ilmu dari atmosfer itu sendiri, Teh. Jadi itu ngebahas fisika atmosfer, kimia atmosfer kayak gitu. Cuman di sini untuk meteorologi dia lebih ke, mungkin bisa kita sebut forecasting atau perkiraan cuaca. Kayak gitu. Lalu untuk selanjutnya ada klimatologi. Klimato mungkin aku kurang ini ya paham ininya. Iklim, klima tuh iklim. Terus logi itu kan ilmu ya, cabang ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari mengenai iklim. Nah, korelasi antara meteorologi dan klimatologi ini bisa disimpulkan cuaca dan iklim. Mungkin Otmar bisa bantu jelasin lagi perbedaan cuaca sama iklim apa sih? Kan tadi udah sempat dibahas tuh, cuaca di belakang mendung, terus iklimnya sekarang katanya peralihan. Kayak gitu. Nah, itu tuh differentnya apa gitu, bedanya apa gitu? Nah, dari pengertiannya dulu aja deh. Cuaca tuh dimana cuaca tuh rentang waktunya itu lebih singkat. Kalau cuaca berarti lebih singkat gitu ya? Kalau iklim tuh rentang waktunya lebih lama lagi daripada cuaca. Terus kalau cuaca tuh karakteristik cuaca tuh dapat sama di tempat yang berbeda. Kalau iklim tuh karakteristiknya tuh bisa berbeda di tempat yang berbeda juga. Terus perbedaannya juga kondisi atmosfernya khas kalau cuaca. Terus kalau iklim kondisi atmosfernya umum. Nah,
Gitu sih kalau untuk perbedaan dari cuaca sama iklim. Oke, berarti cuaca kayak misalnya hujan. Hujan tuh cuaca atau iklim sih? Kalau hujan cuaca. Hujan cuaca. Kemarau. Kemarau musim. Oh, kemarau musim. Oh, berarti ada musim penghujan, musim kemarau. Berarti itu iklim. Oke. Kalau misalnya hujan, wih cerah. Hati. Gimana ada gangguan. Ya berarti gitulah. Pokoknya cuaca lebih relatif singkat ya. Ya. Terus kemudian untuk iklim itu cenderung lebih lama waktunya. Ya. Oke, mungkin kayak gitu. Nah, terus ada unsur-unsurnya juga kalau di cuaca sama iklim. Unsurnya tuh ada suhu. Terus suhu mengaruhin kan tekanan. Kelembaban udara, angin juga mempengaruhi kan, angin banyak ya, ada cirrus, ada nimbus, cumulonimbus, itu awan. Oh iya, awan. Katanya kamu apa? Itu awan. Kamu angin. Angin ya. Ada. Berarti salah ngomong berarti ya. Ya awan termasuk unsur-unsur angin tuh ada pasat, ya, ada angin lokal, ada muson. Gitu. Terus curah hujan juga berpengaruh sama unsur-unsurnya. Terus komposisi atmosfer juga. Tahu nggak atmosfer apa? Apa tuh? Jadi atmosfer itu adalah lapisan gas yang ngelingkupin bumi. Dari permukaannya sampai jauh di luar angkasa. Ketinggiannya tuh antara 0 km di atas permukaan tanah sampai ketinggiannya tuh 560 km di atas permukaan bumi. Lapisannya juga ada troposfer. Troposfer tuh paling dekat sama bumi. Terus ada stratos, terus meso tuh di tengah. Terus ada termo, ada ionosfer sama eksosfer yang paling luar, ya? Paling luar. Nah tadi kan Otmar sempat nyinggung ya lapisan-lapisan kayak gitu. Ya. Nah ini sebenarnya nyinggung juga sih sama bahasan yang mau kita ambil. Apa tuh? Perbandingan antara balon cuaca sama radar dalam pengukuran cuaca kayak gitu kan, kayak mungkin teman-teman sedikit aja. Weather balloon itu sebenarnya kayak semacam balon, dia diterbangin kayak balon udara gitu ya. Lebih kecil. Lebih kecil. Tapi dia terbang ke atas. Ya pasti terbang ke atas. Iya. Kalau misalnya ini nggak berguna dong, nggak berguna. Kalau misalnya diem di darat nggak berguna. Dia diterbangin dan ada namanya instrumen namanya radio sound. Itu tuh dia ngirimin sinyal radio ke darat gitu. Itu untuk pancaran radionya. Spesifiknya aku nggak tahu, tapi 304 MHz atau 1648 MHz kayak gitu. Nanti si instrumen ini tuh dia merekam suhu, terus kemudian tekanan, kelembaban, lalu ada angin, kecepatan angin sama arahnya pasti kayak gitu. Nah di sini tuh mau ngebandingin lebih efektif mana sih penggunaan radar atau balon cuaca itu. Kalau misalnya dilihat ya, untuk penggunaan balon cuaca sendiri sebenarnya bisa loh mahasiswa gitu bisa ini, soalnya kan radio sound itu dia energinya dari baterai kan. Maksudnya kalau misalnya kita coba ulik gitu bisa aja sih kita pakai gitu dan lebih terjangkau. Cuman di sini kan ada yang lebih memudahkan sebenarnya semenjak adanya teknologi komputasi gitu, numerik. Jadi orang-orang cenderung untuk lebih memilih ke radar karena kan penggunaan radar pertama nih untuk data spasialnya dia lebih jelas. Bentar nih. Waduh, ada yang lewat lagi. Skip, bentar ya, kita pause dulu. Kita mulai lagi ya, tadi ada sedikit gangguan. Tadi sampai mana, gimana? Sampai radar sih, penggunaan data spasialnya kayak gitu. Nah, tapi kan untuk pengukuran ini kita sebenarnya terlalu ini sih. Sebenarnya itu tadi sedikit aja insight gitu buat instrumen sebenarnya lebih kemana. Cuman ini kita bakal bahas ke pengukurannya apa aja yang diukurnya, terus kenapa itu bisa digunakan kayak gitu. Mungkin bisa dibahas dari boundary layer kayaknya. Ya, boundary layer tuh apa ya, lapisan batas ya berarti kok Indonesia. Lapisan batas. Dan boundary layer ini adalah si lapisan atmosfer ini yang paling dekat sama bumi, kurang dari 1 mil dari permukaan. Nah, karena ini adalah lapisan yang paling terpengaruh sama panas konvektif dari permukaan bumi, si boundary layer ini bertanggung jawab atas perubahan cuaca yang tiba-tiba, kayak badai petir kan, itu tiba-tiba juga.
Terus di boundary layer juga mendapatkan namanya karena merangkap hal-hal kayak polusi, ya. kabut asap dari kebakaran hutan. Terus saat matahari menghangatkan permukaan bumi, matahari juga menghangatkan udara. Udara hangat ini naik terus memperdalam si boundary layer ini. Tuh. Terus kan ini ya sebenarnya kita juga ngambil dari ini ya, penelitian dari Journal of Atmospheric and Oceanic Technology. Jadi mereka itu mendemonstrasikan gimana sih 159 radar ya. 159 radar cuaca itu gimana sih operasinya di darat secara real time. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk melacak kedalaman si lapisan batasnya ini. Dan secara terus-menerus surut dan juga mengalir. Itu sebenarnya bisa dibilang juga penting sih. Penting karena kedalaman lapisan batas ini kan waktu diukur 2 kali sehari dengan meluncurkan balon cuaca dari sekitar 100 lokasi di Amerika kayak gitu untuk si penelitiannya ini. Kayak gitu. Terus kemudian untuk pengumpulannya kan dalam real time ya, waktu yang nyata. Pengukuran radar ini memberikan analisis yang lebih lengkap, teman-teman. Lebih lengkap tentang lapisan batas dengan mengirimkan impuls vertikal dan horizontal ke log tuh di ininya, di radarnya. Jika ada salju, hujan atau serangga berarti bisa disimpulkan lebih detail gitu radar ini dibandingkan balon cuaca. Ya kalau misalnya ibarat ini ya, misalnya ini objek untuk si radar ini ketika dia dikirimkan sinyal pancarannya, dia akan menyebar gitu waktu pas tembak gas, ibaratnya kayak kembang api kayak misalnya. Cuman kan kembang api dia sampai batas kan, cuman untuk radar itu sendiri dia kalau misalnya ketemu objek bakal ini sekecil apapun gitu. Radar kan pakai panjang gelombang, benar nggak sih? Benar. Tapi dalam si penelitian ini ada kekurangannya nggak sih kalau boleh tahu? Ya intinya untuk kekurangannya sendiri kan jadi sebenarnya lebih ke ketidakakuratan sih waktu penilaian si nilai, bukan si penelitiannya, cuman ini menggambarkan secara general aja, secara umum. Jadi untuk ketidakakuratan dalam penilaian lapisan batas itu ada pasti menyebabkan kesalahan yang signifikan sebenarnya dalam untuk perkiraan cuaca itu sendiri kayak gitu. Ketidakakuratan berarti menciptakan hasil perkiraan yang buruk kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Cuman ini lebih secara general aja, bukan untuk penelitiannya kayak gitu. Jadi udah kan tadi dijelasin ya mengenai balon cuaca, terus radar kan ya. Terus waktu pengukurannya itu kan di boundary layer atau apa sih Indonesianya? Sorry gue lapisan batas. Oke, lapisan batas. Ya lapisan batas. Nah, jadi kesimpulannya itu kita kan ngebandingin ya antara efektivitas balon cuaca sama radar. Gimana nih menurut menurut pandangan dulu deh sebelum kita kaji secara ilmiahnya? Sebenarnya kayaknya lebih bagus radar sih. Soalnya kan kalau balon cuaca mungkin ada apa ya? Mungkin ada kayak tadi kan kayak misalnya buruknya cuaca, bisa ada ketidakakuratan lah dalam hasilnya. Oke. Terus juga kan tadi kan sempat aku bilang ya untuk radar itu dia bisa kasih resolusi spasial untuk data spasialnya lebih bagus dibandingkan balon cuaca kayak gitu. Itu sih yang lebih ini. Sebenarnya untuk pengambilan data, keakuratan data sebenarnya kurang lebih sama untuk ininya pun kayak gitu sih. Cuman lebih unggul waktu kalau misalnya bisa dipetakan dan ini bisa dikasih ke halayak luas. Mengenai misalnya kayak contoh nih perkiraan cuaca pada hari tanggal berapa sih? 13 sekarang ya? Tanggal 13 ya. Misalnya 13 April 2021. Kan kalau misalnya ada petanya, terus kemudian ada data spasialnya, mungkin orang-orang bisa baca lebih jelas, oh ini di tempat saya. Ini kurang lebih kayak gitu sih. Lebih ininya, lebih spesifiknya. Kayak gitu. Mungkin kita cukupkan aja gitu ya Otmar, karena kan podcast ini sebenarnya lebih kita sharing aja sih balon cuaca atau sama radar gitu, cuaca atau radar. Dan ini pun sebenarnya hasil yang kita bawain ini itu juga dari jurnal ilmiah
Yang tadi udah kami sebutin apa sih namanya tadi tuh? Lupa lagi. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology di Amerika. Ya, sama sebelum closing saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi sih. Aduh, jadi, apa tuh? Lebih baik perkiraan cuaca atau ahli nujum sih? Aduh. Wah, udah di luar nawar pertanyaannya soalnya. Saya juga jujur nggak tahu ahli nujum apaan sih. Nah, kita see you on next episode kalau dikasih lagi sama Bu Mega. Ya, bye semuanya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.